warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Suherman. Saya dari kelas 12 RPL 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang menggambarkan arsitektur sistem RDBMS. Pertama, ada pengertian RDBMS. Suatu database dibangun dengan banyak tabel. Sebuah tabel terdiri dari kolom dan dilengkapi dengan baris yang merupakan data atau konten. Namun, dalam mengelola database yang integrasi diperlukannya suatu konsep untuk menghubungkan tabel dari yang satu ke yang lainnya melalui kunci yang dimiliki. Itulah yang disebut dengan RDBMS. Teknologi yang digunakan untuk mengelola database terus mengalami perkembangan. Hal itu terjadi karena kebutuhan manusia untuk mengelola data yang ada menjadi suatu informasi yang sangat bermanfaat. Saat ini relational database menjadi salah satu teknologi yang sering digunakan untuk mengelola database. Yang kedua, ada struktur RDBMS. Perbedaan utama RDBMS dan DBMS adalah RDBMS menyimpan data dalam bentuk tabel terdiri dari kolom dan baris. Apakah dengan bentuk dalam DBMS tidak terdapat tabel? Boleh jadi dalam DBMS memiliki tabel, namun tabel tersebut belum direlasi satu dengan yang lainnya. Dengan adanya RDBMS, data terdapat dalam satu tabel dapat dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Dalam DBMS, data biasanya disajikan dalam model hierarki atau jaringan. Itulah yang menjadi keterbatasan model hierarki yang tidak dapat mengakomodir banyak persoalan dalam suatu database. Berbeda dengan RDBMS, di mana data yang tersimpan dalam tabel memiliki kunci pengenal yang disebut dengan prima key. Nilai dari prima key disimpan dalam tabel. Dengan begitu, data mudah untuk diakses dan diperbarui oleh sistem. 3. Ada fungsi dari RDBMS. Fungsi-fungsi dari RDBMS terkait dengan membuat banyak tabel dalam satu database, membaca data yang terdapat dalam database, memperbarui struktur database, dan menghapus struktur yang tidak diperlukan lagi dalam database. Dengan kata lain, RDBMS memiliki fungsi yang terkenal dengan istilah CRUD, Chart, Read, Date, dan Update. Keempat, masih sama dengan fitur yang ketiga, fitur RDBMS atau Relation Database Management System. Hampir semua sistem basis data dan skala penuh merupakan hak milik RDBMS. Namun, sistem basis data yang kecil menggunakan desain lain yang dapat dikatakan kurang fleksibel. Elemen dari sistem manajemen basis data relasional yang melingkupi basis data relasional, data terbilang begitu intensif untuk sebuah operasi hingga sulit untuk memisahkan keduanya. Untuk praktik, fitur RDBMS biasanya menyediakan dictionaries atau kamus data dan koneksi mendata yang menggunakan dalam penanganan data. Ini ada contoh sistem RDBMS. Di sini ada gambarnya juga, bisa dilihat teman-teman. Beberapa contoh sistem RDBMS. Yang pertama, SQL. Contohnya, RDBMS adalah Relation Database Management System yang pertama, yaitu SQL. Ini adalah database SQL open source yang populer. Itu dapat menyimpan seluruh database dalam satu file. Salah satu keuntungan paling
signifikat yang diberikan ini adalah bahwa semua data dapat disimpan secara lokal tanpa harus menghubungkan database Anda ke server. SQL adalah pilihan populer untuk basis data di ponsel, PDA, pemutar musik, set-top board, dan gadget elektronik lainnya. Yang kedua ada MySQL. Contoh Relation Database Management System berikutnya adalah MySQL. Ini merupakan database SQL open-source yang paling populer. Ini biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi web dan sering diakses menggunakan PHP. Keuntungan utama MySQL adalah mudah digunakan, murah, dapat diandalkan, atau telah ada sejak tahun 1995 dan dimiliki komunitas pengembangan yang besar yang dapat membantu menjawab pertanyaan. Beberapa kekurangannya adalah bahwa dia diketahui dapat mengalami kinerja yang buruk ketika melakukan penskalalan. 3. Ada PostgreSQL. Contoh RDBMS berikutnya yaitu PostgreSQL. Ini adalah database SQL open source yang tidak dikendalikan oleh perusahaan apapun. Ini biasanya juga digunakan untuk pengembangan aplikasi web. PostgreSQL membagikan banyak keunggulan MySQL yang sama, mudah digunakan, murah, andal, dan memiliki komunitas pengembangan yang luas. Ini juga menyediakan beberapa fitur tambahan seperti dukungan forget key atau kunci asing tanpa memerlukan konfigurasi yang rumit. Ini juga ada kekurangan dari RDBMS. Yang pertama ada tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server yang tidak menerap konsep Tailored Server. Yang ketiga, untuk koneksi di bahasa pemrograman visual seperti VB, Delphi, dan Vertex, MySQL kurang support karena koneksi ini menyebabkan file yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari program visual tersebut, dan ini menyebabkan MySQL jarang dipakai dalam pemrograman visual. Ada kelebihannya juga. Yang pertama, merupakan DBMS yang gratis atau open source perselisih atau GPL, Generic Public Licensed. Yang kedua, cocok untuk perusahaan dengan skala yang kecil. Yang ketiga, tidak membutuhkan sertifikat hardware yang tinggi untuk bisa menjalankan MySQL ini, bahkan dengan spesifikasi hardware yang minimal sekalipun. 4. Bisa berjalan pada lebih dari satu program sistem operasi, misalnya Linux, Windows, Mac, FreeBSD, Solaris, dan masih banyak lagi. Yang kelima, cepat dalam menjalankan perintah SQL atau structured language, misalnya ketika akan menyelesaikan suatu data atau memasukkan suatu data, karena MySQL merupakan turunan dari konsep SQL. Multi-unsur artinya database dapat digunakan oleh beberapa unsur dalam waktu bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. DBMS akan menjaga agar data-data menjadi kunci relasi yang
dan prima key ini merupakan data-data yang benar-benar terkaitan dengan yang lain, terkaitan satu dengan yang lain. Jika ada data yang salah relasi, maka RDBMS akan menolak data tersebut. Ini akan memudahkan membuat program atau software developer yang akan melakukan codingan karena dibantu pengecekan secara otomatis oleh RDBMS. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang menggambarkan arsitektur sistem RDBMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.